Hai semuanya, kalian mendengarkan episode terkini dari Naruzer Podcast November 2024. Masih season 6 atau musim season ke-6 ya. Episode kayaknya episode 5 ya ini. Oke, seperti yang gue sounding di episode sebelumnya dengan teman bincang ya, dengan Daniel Hasugian. eh gua saat tag podcast ini sudah menyelesaikan menyelesaikan udah melakukan perjalanan yang sangat menyenangkan dan seru dan pengalaman first time experience, jalan-jalan trip ke Jepang, Nippon atau Japan ya, Japan trip 2024, dari sekitar tanggal 24 Oktober sampai 1 November lah gitu ya. Dan sebagai sebuah pengalaman perdana, eh, ya harusnya menyenangkan ya dan seru. Mungkin untuk episode kali ini gue akan cerita secara overall aja ya, secara umum. Mungkin kalau hal-hal yang spesifik akan gue lanjut ke di episode-episode berikutnya yang lebih spesifik, misalkan mau ngomongin soal makanan atau ngomongin soal belanja atau ngomongin soal culture, perkotaan, atau mau ngomongin yang lebih spesifik lagi gitu ya. Cuman gue pribadi merasa gue bukan orang yang bukan orang yang senior, bukan orang yang berpengalaman di Jepang gitu ya, karena gue baru sekali, walaupun ya cuman 8 hari lah, efektif cuman 8 hari di sana gitu ya, seminggu lebih dikit gitu. Jadi ya gue akan cerita pengalaman gue pribadi lah gitu ya. Dan gue jalan-jalan ke sana bukan disponsorin pakai uang siapapun, bener-bener murni uang yang hasil kerja keras gue sendiri, ditabung selama 1,5 tahun lebih gitu ya, 1,5 tahun. Dan gue emang rencanakan pengen jalan-jalan ke Jepang ini dari 1 sampai 1,5 tahun yang lalu, atau hampir 2 tahun yang lalu lah, hampir 2 tahun yang lalu gue udah planning ini. Sebenarnya gue pengen jalan-jalan ke Jepang tuh tahun 2023, tapi 2023 gue masih kerja kantoran dan nggak dapet cuti. Apalagi kalaupun dapat cuti pun pasti nanggung ya. Liburan cuman 5 hari 6 hari kan nanggung banget. Belum lagi nanti tiba-tiba diganggu sama kerjaan kantor gitu. Itu yang dialami oleh Daniel, teman perjalanan gue, yang teman gue trip di Jepang. Dia beberapa kali diganggu sama email, chatting dari orang kantor, yang padahal dia udah wanti-wanti ke orang kantor gue, tolong jangan diganggu, gue jangan diganggu waktu pas jalan-jalan ke Jepang gitu ya. Namanya orang kantor ya, kadang ada yang pikirannya agak negatif, sirik segala macam, mungkin saya emang sengaja ngeganggu Daniel, menurut gue ya. Asumsi gue sih gitu, but anyway, gue akan coba ceritain seperti apa ya, gue jalan-jalan sana. Dan sebenarnya ketika gue kesana itu, eh gue udah research lah ya, udah pasti gue udah research dulu, entah di Instagram, YouTube, website-website gitu ya, artikel-artikel gitu kan. Belum lagi yang masuk ke feed reels Instagram gue, masuk feed shorts YouTube gue dan sebagainya. Tapi gue nggak pakai TikTok. Jadi mulai Instagram, YouTube, dan website gitu itu udah sudah beberapa kata-kata dari orang gitu ya. Eh apa ya? Sebenarnya semuanya udah gue rencanain itinerary, walaupun nggak detail-detail lama, tapi itinerary hari pertama sampai hari kelima itu ya gue rancang lah gitu ya. Gue detailin mau kemana aja, jalan-jalan segala macam. Tapi gue nggak ada itinerary ke Osaka, jadi hanya di Tokyo, Kyoto, terus main sebentar kayak setengah hari, 3 jam 4 jam doang ke daerah prefektur Kanagawa, yaitu kalau kalian sering dengar namanya daerah Kamakura ya gitu. Kamakura banyak orang yang foto-foto videoan di sana untuk yang scene-scene-nya anime Slam Dunk gitu ya. Di sana juga banyak cultural sih, cuman kita nggak sempet explore kayak gitu-gitu karena menurut kami di Tokyo, Kyoto juga banyak gitu ya. Dan satu lagi, kita juga 1 malam nginep di Nagoya, kota Nagoya, karena
kami mau mengadakan trip besok paginya ke Shirakawa-go dan Takayama di prefektur Gifu. Itu jauh, lumayan jauh, kayak sekitar 3 jam sampai 5 jam perjalanan dari kota Nagoya ke sana. Jadi itu makan waktu seharian lebih. Ya gitulah kira-kira. Mungkin kalau kalian searching Shirakawa Go di YouTube atau Google sebagainya, itu salah satu desa yang menjadi masuk sebagai warisan UNESCO ya, warisan dunia gitu. Jadi yang spesialnya di situ. Tradisional, cukup menarik. Tapi sebenarnya orang lebih banyak ngincer ke sana tuh kalau musim dingin karena saljunya lucu lah gitu ya, saljunya menarik segala macem. Dan di sana waktu itu gue kesana dalam keadaan mendung, gerimis-gerimis tipis dan sebagainya. Takayama juga menyenangkan, Takayama menyenangkan. Tapi karena di Takayama masing-masing dan di masing-masing Takayama dan Shirakawa gue tuh 2 jam, jadi ya segitu aja sih menikmatinya. Lebih banyak habis waktu di perjalanan jalan ya. Tapi jalan tol highway di sana tuh cukup seru karena gue belum pernah ketemu jalan tol atau highway yang menembus begitu banyak gunung, melewati terowongan, begitu banyak terowongan, nembus, ngebolongin banyak banget gunung gitu ya, gunung-gunung ya, gunung-gunung biasa lah gitu ya, bukan gunung berapi. Lucu banget loh kalau gunung berapi. Dan menurut gue itu kita bener-bener, gua dan Daniel tuh termasuk yang amazed gitu ya. Kita kagum sekali dengan Jepang, begitu komitmennya mereka untuk membangun segitu banyak. Mungkin ada sekitar belasan sampai puluhan terowongan deh yang ditembus gunung, yang begitu banyak gunung, bukit-bukit yang ditembus hanya untuk bikin terowongan cukup panjang. Enggak, ini ya, habis keluar gunung nanti jalan biasa lagi, terus terowongan lagi, terus berapa kali lah gitu. Dan itu highway dan itu banyak ngandelin flyover ya, kayak semacam highway, benar-benar highway karena dia nggak di darat gitu, nggak menapak di darat tanah yang di daerah-daerah pedesaan itu gitu, tapi benar-benar di apa ya, ya benar-benar dibikin layang lah gitu ya. Jadi dan tiang-tiang, fondasi-fondasi penyangga jalan jalan tolnya itu tinggi-tinggi gitu. Jadi kalau apa yang spektakuler dilakukan oleh China di 10-15 tahun terakhir udah mereka bangun, udah Jepang bangun dari dulu ya. Mungkin nggak setinggi Cina, nggak sespektakuler Cina, tapi cukup masif juga ya apa yang dilakukan Jepang. Itu pun yang baru gue lihat di prefektur Gifu ya gitu. Nah gitu, jadi luar biasa, sangat 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 eh apa ya, niat banget ya, kalau istilahnya niat banget membangun itu semua. Gue nggak tahu, gue belum pernah cari tahu itu dibangun dari tahun berapa. Ya mungkin tahun 90-an, 80-an udah dibangun kali ya. Gue rasa ya zaman-zaman Jepang lagi gacornya ya, lagi top-top performance gitu kan di era 70-an, 80-an sampai 90-an. Atau mungkin di era 2000-an, gue juga nggak tahu sih. Gak terlalu yakin nih gitu, cuman ya gitulah. Kemudian apa ya, yang pasti kita banyak waktu di Tokyo, ngabisin waktu banyak waktu di Tokyo. Kita nginep di hotel di sana tuh sekitar, kalau dihitung-hitung berapa malam ya, satu dua, mungkin 5 sampai 6 malam ya di sana. 5 malam lah ya, gue rasa 5 malam ya, 5 malam di Tokyo, 6 hari 5 malam di Tokyo. Dan kita explore banyak neighborhood Tokyo di sana gitu ya. Kita hotelnya ada di daerah di kota Taito dan Sumida. Taito itu lebih tepatnya di Asakusabashi. Tapi kalau kalian searching Asakusabashi itu beda beda dengan Asakusa ya. Cuman memang udah, kalau di kereta tuh udah satu arah lah gitu ya. Asakusabashi itu mungkin masih sekitar 1-2 kilo lagi lah ke Asakusa. Kemudian di hotel terakhir kami itu sebelum kami pulang balik ke Indonesia itu adalah di hotel di Sumida City, lebih tepatnya di daerah apa namanya, Kuramai kali ya, daerah Kuramai, sekitar situlah. Um, ya, Taito City dan Sumida City.
Kenapa nggak di hotel di Shibuya, Shinjuku, atau mungkin di Akasaka, Minato City yang lebih tengah gitu ya, atau di Akihabara gitu mungkin yang lebih lebih populer. Ya karena mahal bos. Hotelnya udah mahal waktu itu, udah 1,5 juta lebih lah per malam di sana. Sementara kita mau coba menghemat sehemat mungkin lah gitu. Bahkan hotel yang di Sumida City aja tuh kita dapatnya termasuk tax itu 800 ribu per malam gitu. Jadi kita ngabisin 2,4 juta lah untuk 3 malam. Terus eh, hotel pertama di Asakusabashi namanya Toyoko Inn Hotel Higashi, ya itulah Asakusabashi Higashi Station. Itu eh, sekitar berapa ya? Hmm, 1 komaan lah, 1,1 juta per malam, jadi 2,2 juta lah untuk 2 malam. Kami pesan 2 malam. Dari 5 malam, sisa 4 malamnya itu kita sisa tiga malam 4 malam itu kita nginep di hotel. 3 malam ya, 3 malam di 1 malam di Nagoya, 2 malam di Kyoto gitu ya. eh Kurang lebih gitu. Dan sebenarnya karena tadi gue kenapa bilang research ya, gue research di YouTube, Instagram. Yang gue research di YouTube dan Instagram itu kan nggak cuman rekomendasi-rekomendasi tempat makan yang enak, tempat belanja yang enak, objek wisata yang yang menarik dan segala macam gitu. Tapi secara tidak langsung, secara tidak sengaja gue juga mendengarkan banyak sekali opini-opini dari reviewer-reviewer itu, travel influencer itu, bahwa di Jepang harus begini, di Jepang sangat disiplin. Dan mungkin kalau soal disiplin kita udah tahu semua ya, udah sering dengar lah gitu ya. Dan gue menyaksikan sendiri di sana gitu ya, cukup disiplin dan sangat cepat. Mereka sangat fast paced ya, setiap pergerakan dari keluar dari kereta menuju ke stasiun berikutnya atau mau pergi kemana dari satu tempat ke tempat lain gitu kan. Kita kan turis ya, kita pengennya sih lebih santai ya kan, kita nggak tergesa-gesa seperti mereka. Jadi itu sudah gua iniin semua. Jadi apa ya, mungkin plus minusnya kalau kita research di awal semuanya itu dan kita lakukan semua sendiri tanpa tour guide, tanpa tour guide, tanpa Jafsa Tour and Travel yang melayani kita untuk ngejalanin kita, nyediain bus segala macam, kita provide sendiri semuanya. Itu yang gue lakukan dengan Daniel. Plus minusnya adalah ya, satu harus mandiri, dua lu harus jalan kaki sangat banyak setiap harinya. Dan gue ada hitung sekitar rata-rata 20.000, 21.000 sampai 24.000 steps langkah kaki setiap hari yang kita lakukan. Dan menurut gue itu termasuk yang cukup diforsir ya, karena kita orang Indonesia nggak terbiasa jalan kaki segitu banyak. 10.000 steps saja belum tentu, apalagi 20.000 steps ya. Sehingga itu cukup melelahkan, sangat melelahkan gitu, terutama di otot kaki dan betis. Cukup bikin kita melelahkan. Dan kadang-kadang nggak nggak jarang juga otak kita jadi agak ngeheng kalau udah sore ke malam gitu kan, udah lelah banget dari siang, dari pagi. Anggaplah berangkat, kami keluar dari hotel jam 10 pagi apa jam 9 pagi sampai malam gitu. Kita nyampe hotel lagi 11 malam, jam 12 malam gitu ya. Banyak sekali, balik lagi ke plus minus ya. Menurut gua minusnya adalah, plusnya adalah kita udah terprediksi semua, bisa terhitung, sudah diperhitungkan semua gitu kan, bisa kita cover, kita tahu kemana-mana. Minusnya adalah tidak ada elemen of surprise lagi gitu. Karena buat gua jalan-jalan itu butuh banyak elemen of surprise. Surprise dalam arti positif gitu ya. Jadi kayak karena udah terlalu banyak yang gue lihat di YouTube, oh ada ini, oh objeknya ini, oh Shibuya tuh kayak gini, oh Hachiko Square tuh kayak gini, oh Shinjuku tuh ada gini, taman-tamannya kayak Yoyogi Park segala macam, oh ada ini, ada itu, kuilnya seperti ini, Sensoji Temple seperti ini dan seterusnya. Jadi ketika datang ke sana, karena kualitas video YouTube, Instagram sekarang udah bagus dan banyak yang high definition, sehingga pas ngeliat langsung, oh ya udah gitu, kayak nggak ada elemen of surprise-nya lagi gitu. Jadi kurang nikmat gue kadang-kadang.
Lain cerita ketika gue ke Kyoto. Ke Kyoto, gue research juga Kyoto. Tuh kan nggak gitu banyak yang gue research. Paling cuman yang gue research kayak Fushimi Inari, Museum Nintendo, Ninenzaka, Sanenzaka gitu. Tapi ketika gue datang ke sana karena nggak gitu banyak, gue ketika datang langsung ke sana nikmat banget gitu ya. Kayak ada yang gue nikmati. Jadi gue merasa kenikmatan Jepang itu yang cukup klimaksnya tuh ada di Kyoto buat gue. Tapi sayangnya kami di sana hanya 2 hari gitu, 2 harian doang gitu kan. Dan ya mungkin kalau ada sesuatu yang gue sesali ketika perjalanan pertama gue, perdana gue liburan ke Jepang, itu adalah gue hanya menyediakan itinerary Kyoto tuh cuma 2 hari gitu. Gue merasa tuh harusnya bisa lebih gitu. Karena kalaupun lagi udah capek jalan kaki di sana pun ya tinggal nyewa sepeda gitu. Gua melakukan rental sepeda di hari kedua untuk explore banyak hal gitu. Dan ada beberapa objek wisata yang udah tutup dari jam 5 sore udah tutup. Jadi lu datang jam 5 kurang, datang setengah 5 juga udah mau ditutup juga gitu ya, udah dilarang masuk gitu. Seperti Kinkakuji Temple gitu. Tapi kalau Fushimi Inari yang gerbang-gerbang merah itu yang berderet-deret itu panjang sampai ke bukit-bukit. Kalau Fushimi Inari sih kalau infonya itu 24 jam. Jadi lu datang malam-malam pun sana juga masih buka gitu ya. Paling toko-toko restorannya aja yang nggak buka. Begitu juga dengan Sanenzaka dan Inenzaka. Biasa kita sebut Gion District gitu ya. Eh, Wilayah tradisionalnya Kyoto yang sangat khas dan sangat ikonik itu apa ya istilahnya ya? Itu juga ada 24 jam, tapi toko-tokonya yang tidak 24 jam gitu ya. Toko-toko souvenir, kedai-kedai, restoran, kafe itu ya dari pagi sampai sore aja gitu ya, jam 5. Paling lama tutup jam 7 malam. Kayak Starbucks yang ikonik di sana, Starbucks Coffee yang ikonik sana mungkin jam 7 malam udah tutup. Atau bahkan jam 6 sore gue gak tahu ya, mungkin jam-jam segitu. Gue waktu itu ada cafe matcha latte gitu-gitu, uji matcha. Itu gue datang ke sana udah menit-menit terakhir gitu. Gue nyamperin sana jam 7 kurang gitu. Jadi gue udah mau dine in udah nggak bisa. Jadi cuma take away doang minum sana. Sampai gue minta extra time, boleh nggak saya di sini stay dulu 5 menit di sini gitu pas jam 7 pas gitu. Itu udah tutup jam 7 malam dan seterusnya gitu. Tapi beberapa tips yang bisa gue ceritakan adalah kalau lu ke Sanenzaka, Ninenzaka dan Gion District, sekitaran situ ada Pagoda Yasaka, ada Kiyomizudera Temple gitu ya. eh Pagi, siang, dan sore malam itu adalah hal-hal yang sama-sama worth it, sama-sama ada benefitnya gitu ya. Kalau lu pengen cari oleh-oleh, lu pengen makan kulineran, wisata kuliner dan oleh-oleh, itu baiknya lu datang ke sana tuh dari pagi. Nyampe sana pagi atau setidaknya siang lah gitu, jam 11 jam 12 sudah ada di sana. Jadi lu bisa puas-puas cari oleh-oleh dan kulineran sana. Tapi dengan satu hal, disclaimer, di sana sangat padat. Siang ke sore itu sangat padat sekali gitu ya, padat sekali, banyak banget turis gitu ya. Dan waktu pas gue datang aja tuh ada bahkan kayak ada sekolah-sekolah lokal di Jepang, gue nggak tahu daerah mana, itu banyak anak-anak kayak SMP SMA gitu karya wisata ke sana gitu, jadi makin makin padat lagi gitu ya, makin padat. Jadi sebaiknya kalau mau ke sana ya kalau pengen menghindari crowded ya nggak tahu ya, mungkin lebih pagi. Dan kalau mau cari spot foto, kalau mau foto video yang enak, saran gue jangan siang dan pagi. Gitu, jangan pagi dan siang karena mungkin itu sangat ramai. Cobalah malam. Kalau pengen dapat spot-spot foto yang sepi segala macam itu cobalah malam. Malam lebih sepi dan itu gue udah alamin gitu ya. Lebih sepi dan mungkin nuansanya lebih enak gitu, lebih syahdu gitu. Karena lampu-lampu kuningnya mereka kan pakai lampu-lampu warna kuning gitu ya, lampu-lampu penerangannya. Ada yang lampu yang agak-agak putih tapi banyak kuning, lebih nuansanya lebih lebih romantis gitu ya.
Cuman kalau kalian pengen tetap cari fotografi yang kondisi pagi siang ya silakan juga coba aja gitu ya. Tapi kalau pagi siang itu pasti sangat ramai, jadi agak lumayan tricky kalian untuk cari momen-momen yang sepi gitu ya. Agak susah sih gitu menurut gua. Dan ada beberapa spot-spot daerah Kyoto, Ninenzaka, Sanenzaka yang lu nggak boleh foto karena itu mungkin wilayah properti warga lokal sana yang mereka tidak membuka membuka toko apa tidak membuka usaha di sana, benar-benar private property, jadi kalian jangan foto, jangan take a picture gitu. Ya gitulah kira-kira ya. Terus yang menarik dari Kyoto ya Sungai Kamonya ya, Kamo Rivernya, Kamogawa atau Kamo River, ya itu enak banget lo kalau yang hobi jogging, hobi jalan itu, hobi atau hobi sepedaan itu enak banget. Sepedaan di sana, jogging di sana gitu. Cuman yang banyak wilayah yang sepi, kalau mau cari yang agak lebih ramai dan lebih banyak eh, spot-spot ikoniknya ya kalian ke Kamo River yang dekat wilayah Pontocho gitu ya, dekat wilayah Pontocho. Pontocho itu daerah-daerah makanan gitulah, makanan sama daerah-daerah nightlife gitu. Ada entertainment nightlife gitu. Jadi itu yang lebih menarik kalau mau ke Kamo River yang agak rame, yang sering di yang sering di videoin di reels Instagram yang sering masuk ke feed gua gitu lah. Itu jadi kurang lebih gitu ya Kyoto. Dan gua berkesimpulan dalam perjalanan trip gua adalah jika gue dikasih kesempatan lagi untuk liburan ke Jepang, trip ke Jepang atau apapun itu, baik itu gue pakai duit sendiri maupun disponsorin atau di endorse gitu ya oleh misalkan gue punya kerjaan di sana, proyek atau apa gitu, ataupun gue kayak seperti yang sekarang lagi pribadi gitu ya, gue akan spending more days, I will be spending more days in Kyoto, like 4 days ya, or 4 days or 5 days gitu, uh, staying hotel at least 4 nights gitu, 4 nights. Karena ada beberapa daerah yang pengen gue kunjungin tapi itu terlalu jauh, tapi itu masih dalam prefektur Kyoto, seperti Danau Biwa, Biwa Lake ya, Danau Biwa yang katanya salah satu danau terbesar di Jepang. Itu kalau sepeda enak banget gitu ya katanya. Sama ke Amano Hashidate and Funaya ini. Funaya ini tuh daerah laut, udah pesisir, ada kampung nelayan yang sangat ikonik di sana. Amano Hashidate juga adalah salah satu objek wisata juga di sana. Dekat Funaya ini, daerah-daerah laut juga, pantai-pantai segala macam. Itu menarik, buat gue sih menarik ke sana juga. Supaya bisa ke sana sih. Jadi itinerary 5 days or 4 days or 5 days there gitu, supaya bisa ke Amano Hashidate, ke Funaya ini dan ke Biwa Lake gitu. Gitu itu yang nggak bisa gue kunjungin, dan ya karena memang keterbatasan waktu. Sebenarnya gue pengen lebih dari 8 hari ya di sana ya. Like gue sebenarnya sih di awal gue pengen ke Jepang tuh gue pengen 10, bahkan nggak 10, minimal 12 hari gue pengen di sana, 12 hari sebenarnya. Tapi karena teman teman trip gue ini nggak bisa segitu lama dan gue nggak mungkin membiarkan dia pulang sendiri gitu ya, jadi ya udah 8 hari aja gitu, 9 hari termasuk pulang pergi pesawat gitu ya, pulang pergi pesawat dan sebagainya gitu. Itu pun pesawat kita udah direct ya, bukan transit, naik ANA gitu ya, Air All Nippon Airways. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Dan apa ya, apalagi ya, banyak sih ya, banyak yang gue pengen ceritain, cuman ini mungkin summary-nya dulu aja yang gue pengen ceritain. Tokyo, Nagoya, Kyoto sangat menyenangkan buat gue. Nagoya kota yang sepi tapi sangat modern juga, sangat rapi, sangat modern gitu. Buat orang introvert lebih cocok Nagoya kayaknya. Kalau dibilang objek wisata ya tergantung ya kalian minatnya apa ya. Dan gue ke Jepang itu tidak tidak mengincar itu ya, tidak mengincar Universal Studio atau Disneyland, enggak. Karena kita tahu itu akan ngabisin waktu banyak juga dan ngabisin waktu untuk ngantri dan sebagainya gitu ya.
keluar duit lagi. Dan buat apa lu jauh-jauh datang ke Jepang cuma mau pengen Disneyland sama Universal Studio, kalau cuma pengen kayak gitu-gitu doang mah. Buat gua yang orang Indonesia tinggal di Asia Tenggara, Southeast Asia domicile Indonesia, specifically ya, I think ya better you go to Singapore or Hong Kong if you want to enjoy amusement park like Universal Studio or Disneyland gitu ya. Walaupun dibilang ada Disney Sea di Tokyo, ada Disney Sea, Disneylandnya lebih keren, lebih apa, buat gue tetap aja sih, ya lu mending ke Hong Kong atau Singapura aja gitu. Nggak usah jauh-jauh sampai ke Osaka untuk Universal Studio atau ke Disneyland, Disney Sea untuk di Tokyo gitu. Jadi ya kita cari yang otentik lah di sana. Dan yang banyak otentiknya itu adalah menurut gue ya di Kyoto, Takayama, Shirakawa gue juga otentik, cuman ya desa-desa aja gitu. Eh ya kurang lebih gitu. Misalkan di Fuji Kawaguchiko ya kayak gitu-gitu. Tokyo. Dan kalau gua di Tokyo itu banyak, selain tourist attraction, gua tujuan utama gue juga, salah satu tujuan gue juga ke sana adalah belanja gitu ya, cari oleh-oleh, terutama koleksi-koleksi anime, manga gitu-gitu. Eh, dan ya hal-hal yang unik lah di sana gitu ya. Gitu. Fashion atau apa gitu. Cuman sebenarnya juga katanya cukup menarik belanja jam tangan di sana, jam tangan luxury, terutama yang used luxury, yang jam tangan bekas tapi luxury. Cuman karena gua nggak punya budget untuk beli jam tangan baru, ya nggak usah lah gitu. Ya yang penting menyenangkan, yang penting having fun aja di sana di Tokyo, Kyoto dan Nagoya. Menurut gua Nagoya punya jaringan kereta yang sangat simpel, beda dengan Jepang. Beda Jepang. Beda dengan Tokyo gitu. Jadi Tokyo tuh luar biasa ya, line keretanya tuh luar biasa ya. Bahkan gue di Singapura masih bisa inilah ya. Gue cuman di Singapura pernah pernah sekali doang ke Singapura, cuman 2 hari semalam. 2 hari semalam ya kayaknya. Ya kurang lebih gitu. 2 hari apa 3 hari ya, ya kurang lebih segitu ya. Hmm, apa ya? Masih simpel gitu. Jaringan kereta yang Singapurnya aja masih simpel. Di Tokyo tuh rumit sekali. Banyak banget lainnya gitu. Kayak lu mau ke Akihabara, lu harus dari hotel lu mau ke Akihabara, misalkan harus 2 kali, harus pakai kereta, 2 kereta, jadi ganti sekali kereta gitu kan, transit. Apalagi lu mau ke Shibuya atau ke Shinjuku, bisa 2 kali. Perjalanannya bisa panjang, bisa 30 menit, 40 menit. Padahal keretanya juga datangnya cepet-cepet juga sih gitu ya, nggak nunggu terlalu lama headway-nya gitu. Tapi sangat rumitnya itu bukan karena nggak lainnya, tapi pindah dari satu stasiun ke stasiun berikutnya itu agak rumit. Terus lu harus perhatiin peronnya juga, jangan sampai salah peron gitu kan. Lu peron 1, 2, 3 atau 4 kayak gitu. Belum lagi lu harus berjibaku dengan orang-orang kantoran di sana yang jalan-jalannya sangat cepat dan buru-buru gitu, dan lu harus banyak ngalah gitu. Lu harus banyak ngalah untuk minggir kalau kalian lagi kebingungan cari jalan ya. Benar-benar ngandelin Google Map gitu ya. Benar-benar ngandelin Google Map untuk mencari stasiun, line, kereta, tujuan dan sebagainya. Dan harus jeli gitu ya, harus jeli, harus detail, harus jeli dan rinci. Kalau enggak ya salah, dan lu kalau salah ya ganti kereta lagi segala macam, ketinggalan kereta dan sebagainya, salah kereta, salah tujuan dan sebagainya gitu ya. Ya kira-kira gitu. Dan tapi menyenangkan di Tokyo, menyenangkan. Gua sudah pasti ke Minato, ngelihat Tokyo Red Tower, Minato City, Tokyo Red Tower, ke Ginza juga di hari terakhir karena belanja gitu ya, cari-cari, ngelihat-lihat Onitsuka Tiger dan Uniqlo di sana, flagship store mereka. Ke Shibuya sudah pasti ya. Pas kebetulan kita ke Shibuya di menjelang Halloween, jadi eh banyak sekali spanduk-spanduk dan polisi di sana. Tidak boleh mabuk-mabukan, tidak boleh minum alkohol, tidak boleh ngerokok di sembarang tempat, dan tidak boleh ada Halloween event di sana gitu. Itu Shibuya. Cukup menyenangkan juga gitu ya, explore Shibuya.
Shinjuku juga, ya gitu. Shimokitazawa, gue juga ke Shimokitazawa belanja-belanja vintage ya. Gue sih nggak belanja ya, cuma cuci mata doang. Melihat aja apa sih yang ada di sini. Oh gini 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 gini. Oke gitu. Setidaknya gue udah lumayan ngerti lah Shimokitazawa seperti apa. Udah gue mapping. Akihabara, gue merasa kurang puas di Akihabara karena gue 2 kali ke Akihabara itu timingnya kurang pas. Pertama kali ke Akihabara itu mepet waktunya karena kami harus malam harus ngejar ke Shinkansen, naik Shinkansen ke Nagoya. Terus kedua kali gue ke Akihabara itu udah jam 8 kurang, jam 8. Dan ternyata toko-toko elektronik, toko-toko manga anime itu udah banyak, toko-toko hobi ya, itu udah banyak tutup jam 8. Menyisakan kafe-kafe, restoran doang sama beberapa toko yang gue coba lihat juga tidak sesuai dengan ekspektasi gue belanjaannya. Kayak Surugaya sekarang. Jadi yang gue kunjungi di sebenarnya cukup kalau ke beberapa tempat yang cukup highlight ya, top list itu gue udah kunjungin sih sebenarnya, kayak Yodobashi Akiba ya. Yodobashi Akiba gue udah kesana, ngabisin waktu lumayan lama juga di sana, sejam lebih. Kayaknya sih seingat gue sejam lebih. Kemudian ke Book of Surugaya specialty store, tapi kalau Surugaya yang general store-nya gue nggak nemu. Gue nggak bisa ke Mandarake karena itu tutup jam 8. Kemudian kemana lagi ya? Ya Don Quixote gitu ya. Cuma pengen lihat aja, penasaran ada apa sih gitu. Karena Don Quixote di sana 24 jam sama kayak Mega Donkey di Shibuya gitu. Udah sama ngelihat cewek-cewek itu yang berpakaian seksi nawarin masuk ke maid cafe mereka gitu ya. Udah itu doang sih. Akihabara. Jadi dan katanya ada yang alternatifnya Akihabara nggak jauh dari Akihabara, itu namanya Nakano, daerah Nakano. Nah, gue nggak sempat ke sana. Jadi itulah ya beberapa list gue yang missing, yang gue someday gue pengen ke sana, itu pasti pengen ke sana lagi. Itu kayak tadi kayak di Kyoto itu ya tadi ya, Funaya Ine, Amano Hashidate, Kinkakuji Temple, Danau Biwa. Kemudian kalau di Tokyo gue mau ke Nakano dan explore apalagi ya, Nakano dan Akihabara juga, nge-explore full Akihabara. Dan juga yang gue nggak sempat sambangi, yang benar-benar nggak sempat gue sentuh sama sekali Tokyo itu adalah Ikebukuro, Meguro, dan Nakano. Itu ya, Ikebukuro, Meguro, Nakano. Odaiba yang ada Gundam Unicorn yang life size yang ukuran 19,7 meter itu kita bahkan sempat bisa sempat ke sana, ke Odaiba Diversity Tokyo untuk melihat unicorn Gundam life size, Gundam ya. Itu ada, itu lumayan jauh. Minato City tadi yang gue bilang. Terus Asakusa, kita hari terakhir kita masih menyempatkan ke Asakusa karena kita memang nggak ini ya. Terus foto-foto di spot-spot yang masuk ke Tokyo Skytree ya, Tokyo Skytree itu juga banyak gitu. Ueno, kita sempat ke Ueno juga. Ueno cukup menarik, banyak taman di sana. Tapi ya gitu-gitu aja sih. Sama aja kayak kalau lu mau ke Shinjuku atau ke Minato City gitu kali ya. Ya gitu sih Tokyo. Shinagawa sempat keluar sebentar, turun dari stasiun Shinagawa, ngeliat-liat sebentar waktu pas kami mau perjalanan ke Kamakura ya. Kamakura tuh keren juga sih, enak sih Kamakura. Cuman kalau mau ke Kamakura itu ya harus di research lagi sih ada apa aja benefitnya ke sana selain yang kereta-kereta unik itu. Gitu sih. Or else ya gitu sih. Kamakura itu kan masuk prefektur Kanagawa ya. Satu prefektur dengan Yokohama gitu. Yokohama, Kanagawa, Kawasaki, gue lupa itu masuk gak ya gitu.
Ya jadi kira-kira gitu. Mungkin kalau toko-toko yang murah, yang harga-harga kalau dirupiahin itu hanya 20.000, 30.000. Kalau kalian mau beli oleh-oleh yang murah-murah gitu atau barang-barang murah-murah, itu jangan ke Don Quixote, jangan ke Don Quixote karena Don Quixote itu sebenarnya relatif mahal ya. Dan udah banyak juga yang bilang tuh mahal. YouTuber-YouTuber internasional juga banyak yang bilang tuh mahal. Sebenarnya mahal kalau dibandingkan dengan toko-toko seperti Daiso, Kendu, kemudian ada Three Coins. Three Coins sih sebenarnya nggak bisa dibilang murah sih, tapi ya affordable lah. Tapi itu ya, toko-toko yang 100 yen, 200 yen itu ada di Kendu, Daiso, terus kalau nggak salah ada katanya Lush ya, Lush atau Loft, Lush kayaknya, LUSH itu. Kalau mau cari-cari yang murah-murah gitu ya, gitu. Dan kemudian menurut gua ada beberapa toko-toko hobi yang agak susah dicari di Shibuya, Shinjuku dan sekitarnya, bahkan di Akihabara juga mungkin agak susah nyarinya, terutama kalau kalian penggemar Kamen Rider kayak gue. Itu tidak ada di mana-mana, cuma ada di Tokyo Station gitu. Jadi stasiun Tokyo, stasiun besar Tokyo atau Tokyo Station itu menawarkan belanjaan yang sangat lengkap juga sih menurut gua gitu ya. Jadi stasiun-stasiun besarnya Jepang itu jangan dianggap remeh ya. Soal belanja ya, di sana tuh belanja souvenir juga lengkap dan harganya juga relatif sama dengan di daerah-daerah yang lebih dikenal banyak oleh-olehnya gitu ya, kayak kayak apa Shibuya atau Akihabara, Shimokitazawa segala macam gitu. Jadi menurut gua di Tokyo Station tuh contoh hobi-hobi manga anime, Crayon Shinchan ada di sana, Pokemon ada di sana, One Piece ada di sana, Kamen Rider juga ada di sana. Toko-toko kuliner, makanan-makanan, oleh-oleh makanan-makanan juga banyak di sana gitu ya. Restoran, kafe segala macam. Jadi udah gitu kan tuh pusat kota ya, Marunouchi, di daerah Marunouchi. Jadi itu sangat sangat worth it sih, sangat worth it kalau lu menyiapkan waktu 2 sampai 3 jam explore di sana. Kalau di luar kalian pengen bertransportasi, misalkan mau naik Shinkansen atau naik kereta ganti kereta transit segala macam. Tokyo Station ya, menurut gue Tokyo Station eh lebih menarik lah ya, banyak koleksinya gitu ya, Tokyo Station. Apalagi ya, ya kurang lebih gitu. Kalau belanja menurut gue Kyoto juga worth it sih, belanja ya, belanja oleh-oleh di Kyoto juga worth it. Cuman gue belum begitu banyak research di sana, tapi ya oke sih ya. Harusnya tempat belanja di sana, terutama yang otentik goods ya gitu, authentic goods must be itu ya. Kalau yang mainstream ya mungkin udah ada banyak di Tokyo atau Osaka gitu ya. Dan satu hal, gue di sana tidak seperti yang kebanyakan orang pasti akan ke Gunung Fuji dan ke Osaka. Gue tidak melakukan perjalanan itu, tapi Daniel melakukannya gitu. Dan gue sih nggak nyesel nggak ke Osaka dan nggak ke Gunung Fuji, karena satu, Gunung Fujinya di bulan akhir Oktober itu tidak belum ada salju di pucuknya, sehingga sangat rugi ke sana kalau nggak ada salju. Kemudian sebenarnya apa yang ditawarkan di Fuji Kawaguchiko itu sebenarnya sudah gua nikmatin versi alternatifnya di Takayama dan Shirakawago gitu ya. Jadi gua nggak mau ngulang hal yang sama. Gua nggak mau ngulang hal yang sama aja gitu. Karena gua waktu itu prefer di tanggal 30 Oktober itu gue prefer mapping daerah Tokyo lagi, karena banyak yang belum terjamah di Tokyo buat gua untuk gua mapping belanja dan sebagainya, atau melihat sesuatu terutama waktu itu gua explore Shimokitazawa dan Shinjuku. Cukup lama gue di Shimokitazawa gitu. Dan sebenarnya pada akhirnya gue juga nggak ada yang gue tertarik beli sih, cuma beli stiker B-side label aja. Tapi ya daripada lu penasaran nyesel nggak tahu apa di sana, ya udah, setidaknya ya gue nggak akan kesana lagi lah kalau ke ini, karena itu bukan selera gue sih Shimokitazawa.
Kecuali kalau mau ngafe atau mau cari kuliner murah mungkin ada di sana ya, di Shimokitazawa. Ya, oke sih, paling itu. eh Mungkin juga kalau gua kedepannya pengen kedepannya bisa berkesempatan lagi ke Jepang, mungkin gue juga mempertimbangkan untuk ke Nagoya lagi ya, gitu sih. Kalau pengen lagi nyari yang sepi gitu, adem, dan mudah-mudahan ada rental sepeda sih. Kalau ada rental sepeda di sana lebih menyenangkan lagi. Jadi lu nggak terlalu banyak ngandelin kereta atau bus, karena di sana juga gue liat kayaknya busnya dikit banget. Beda sama di Kyoto atau Tokyo gitu. Eh, dan di Nagoya ada castle yang mirip kayak di Osaka Castle juga. Jadi menurut gua kalau lu pengen hemat biaya Shinkansen ya mending lu ke Nagoya aja, nggak usah ke Osaka. Kalau lu berangkat dari startnya dari Tokyo gitu ya. Ya gitu kurang lebih ya. Travel Now, konten Travel Now Narazer Podcast yang mau gue sampaikan edisi Japan 2024. Untuk edisi-edisi Jepang yang spesifik nanti gue coba buatkan lagi episode yang lain seperti yang gue sampaikan di awal. Thank you for listening my podcast season 6 Narazer Podcast, dan gue akan usahakan coba bikin nge-publish konten yang video juga. Gue udah sempat bikin tapi sayang cuma 1-2 konten doang di barang Daniel ya, tapi oke lah, gue akan coba. Tapi yang rilis duluan adalah ya audio podcast ini. Thank you. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan sukses, dan tetap berjuang dalam hidup. Alright, see you around. Bye.